Halo semuanya, kita sudah memasuki modul ke-9 dari kelas Engineering Ekonomi ini. Materi ke-9 ini adalah Benefit Cost Ratio Analysis. Learning outcome untuk materi ini sama seperti sebelumnya, terdiri dari 3 learning outcome, yaitu mampu menggunakan Basic Engineering Ekonomi untuk menghitung time value of money, membedakan nilai present dan future, serta interest rate. Diharapkan juga rekan-rekan bisa membuat cash flow analysis untuk project, serta menganalisis investasi berdasarkan economic decision kriteria, salah satunya yaitu BC analysis. Materi yang akan dipelajari adalah apa itu benefit cost ratio, serta kita akan belajar menghitung benefit cost ratio untuk single alternatif. Benefit cost ratio atau seringkali disimbolkan dengan B per C merupakan metode pengambilan keputusan secara ekonomi dengan melihat rasio dari benefit terhadap cost yang dikeluarkan. Benefit cost ratio ini, pada saat kita menggunakannya, maka suatu proyek atau proposal akan diterima atau dijalankan jika nilai rasio B terhadap C-nya atau benefit terhadap cost-nya itu lebih besar dari 1. Sebelum melanjutkan cara perhitungan, penting untuk mengingat kembali mengenai pengelompokan cash flow pada BC rasio. Jadi, berbeda dengan sebelumnya, untuk penggunaan BC rasio, kita harus mengelompokkan nilai-nilai dalam sebuah cash flow ke dalam benefit, disbenefit, dan cost. Yang disebut dengan benefit itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat, sedangkan disbenefit adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat, serta cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Jika misalnya ada penghematan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, maka ini menjadi pengurang biaya dan bisa jadi kita kategorikan menjadi benefit. Mengapa dalam BC rasio, benefit itu disebutkan yang diperoleh oleh masyarakat? Begitu juga dengan disbenefit itu adalah kerugian yang diterima masyarakat. Penggunaan BC rasio pada dasarnya lebih banyak digunakan pada proyek-proyek pemerintah yang memang bertujuan untuk mengukur benefit yang diperoleh oleh masyarakat. Namun, pada pengaplikasiannya, ini juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk melihat manfaat yang diperoleh dari sebuah proyek jika dijalankan. Rumus yang digunakan untuk menghitung BC rasio ada dua, yaitu BC konvensional dan BC yang dimodifikasi. Pada konvensional BC, maka yang dibagi adalah benefit dikurangi disbenefit. Sedangkan pada modify BC, pembilangnya itu adalah benefit dikurangi disbenefit dikurangi cost, dan yang pembaginya atau penyebutnya adalah inisial investasi. Jadi di konvensional BC, cost ini terdiri dari initial investment ditambah biaya-biaya lainnya. Sedangkan pada modify BC, yang menjadi pembagi hanya initial investment, cost menjadi pengurang benefit. Perhitungan dapat dilakukan jika semua nilai telah sama, misalnya dalam nilai present, ataupun dalam nilai annual, atau dalam nilai future. Khusus untuk perhitungan BC,
maka tanda minus tidak digunakan dalam cost. Jadi, hal yang perlu diingat, berbeda dengan perhitungan rate of return dan present worth ataupun annual worth, pada perhitungan BC, cost tidak diberikan tanda minus.